الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita persamaan antara Yahudi dan Rafidhah, permasalahan akidah dari dua kelompok yang sesat ini yang dibantah oleh para ulama ahlu sunnah rahimahumullah secara terperinci, yaitu tentang akidah mereka di kalangan Yahudi yang mereka istilahkan Al-Masihul Muntazar. Keyakinan mereka tentang Al-Masih yang ditunggu. Secara umum orang-orang Yahudi menunggu keluarnya seseorang yang tentu mereka yakini seperti yang telah lalu dari keturunan keluarga Daud alaihissalam, dan orang ini yang akan memimpin alam, memimpin dunia, dan dia yang akan mengembalikan kejayaan orang-orang Yahudi di muka bumi. Untuk keyakinan mereka, dia yang akan memuliakan orang-orang Yahudi, sementara bangsa-bangsa lain atau keturunan-keturunan lain, agama lain selain Yahudi akan dijadikan budak, dihina, dan dijadikan sebagai pelayan dan budak orang-orang Yahudi. Mereka namakan orang ini dengan Al-Masihul Muntazar, Al-Masih yang ditunggu oleh mereka kedatangannya. Tentang berita kedatangan Masih Muntazar ini disebutkan dalam kitab mereka, Taurat mereka, yang telah dinodai dengan tangan-tangan kafir, hakomat mereka, ulama-ulama mereka. Antara lain yang disebutkan dalam lembaran atau Sefer Zakaria dalam Ishaq ke-9 disebutkan, ibtahiji jiddan ya bnata Suhyun ihsiti ya binta Aurislim huda malakaka ya'ti ilaiki wa adilun wa mansur wa di'un wa raqib ala himar wa ala Jahsh ibnu Akan wa yatakallam bisalam lil umam wa sultanuhu minal bahr wa minan nar ila aqasil ard. Bergembiralah, dalam kitab tersebut disebutkan, bergembiralah sangat wahai anak Suhyun, Suhyunia, Zionis, Yahudi, bahwa akan datang seorang pemimpin yang dia itu adil dan mendapat pertolongan. Dia dengan gagah mengendarai keledai dan berbicara dengan salam, dengan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia, dan kepemimpinannya dari laut sampai sungai sampai ke ujung-ujung dunia, yang ini menguasai dunia semuanya. Demikian pula disebutkan di bagian-bagian lain terlalu banyak di dalam Taurat mereka tentang kedatangan Al-Masih Al-Muntazar ini. Disebutkan oleh mereka di dalam Talmud
bahwa orang-orang Yahudi semula hidup dalam peperangan yang besar dengan bangsa-bangsa selain Yahudi, sampai datangnya hari yang mereka tunggu-tunggu, di mana muncul kepada mereka Al-Masih Al-Muntadhar. Dan dengan itu, dengan kedatangan Al-Masih Al-Muntadhar, Yahudi akan mendapatkan kemenangan dan memberikan hadiah serta kegembiraan, berita gembira kepada orang-orang Yahudi. Al-Muhim, dalam kitab-kitab mereka demikian mereka sebutkan tentang janji akan kedatangan Al-Masih Al-Muntadhar, dan itu yang mereka tunggu-tunggu. Dan Al-Masih Al-Muntadhar, Al-Masih yang dimaksud dalam bahasa mereka atau yang diinginkan oleh mereka adalah orang yang dikenai minyak muqaddas, minyak yang disucikan atau minyak yang dikultuskan. Dan ini didapati oleh setiap pemimpin bangsa Yahudi dari keturunan Daud. Pasti dia mendapati minyak ini dengan keyakinan mereka, ketika mendapatkan minyak itu, maka pemimpin ini mendapat barokah dari Allah. Ta'ala Allah amma yaqulun. Demikian kedustaan yang mereka atasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan Al-Masih. Dalam bahasa mereka, Al-Masih yang dimaksud yang menggunakan atau yang terkena minyak. Nah, dan itu sebagai simbol atau lambang pemimpin itu mendapat berkah, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keyakinan mereka pula bahwa ketika datangnya Masih Muntadhar ini, dia akan kumpulkan orang-orang Yahudi yang tercerai-berai di dunia, di bumi, yang sebagiannya mungkin di daerah lain tertindas, sebagiannya terkalahkan di negeri lain. Semua keturunan Yahudi ketika datangnya Al-Masih ini, menurut keyakinan mereka, akan dikumpulkan oleh Al-Masih Al-Muntadhar, sehingga semuanya dalam satu kepemimpinan, semua orang Yahudi terkumpulkan di dunia ini, tidak ada yang terpisahkan lagi, tidak ada yang keluar dari kepemimpinan Al-Masih Al-Muntadhar. Ini yang diyakini orang-orang Yahudi tentang Al-Masih Al-Muntadhar. Demikian pula mereka yakini bahwa ketika Al-Masih Al-Muntadhar datang, maka seluruh umat manusia yang pernah berbuat zalim atau pernah menghina orang Yahudi akan dihakimi oleh Al-Masih Al-Muntadhar, akan dihakimi oleh Masih Al-Muntadhar untuk kemudian ditegakkan hukum qisas, akan dibalas sebagai dendam dan pembelaan kepada orang-orang Yahudi. Lalu bangsa-bangsa tersebut selain Yahudi akan dijadikan budak yang melayani orang-orang Yahudi. Ini juga mereka yakini tentang Al-Masih Al-Muntadhar. Juga sebatas keyakinan orang-orang Yahudi pula, ketika datang Al-Masih Al-Muntadhar, berubah alam ini tidak seperti yang biasanya, tidak seperti yang terjadi, sehingga matahari, bulan yang biasanya terbit matahari di pagi hari, bercahaya, memberikan panas kepada bumi,
ketika Al-Masih Muntadhar datang, tidak akan lagi matahari itu bercahaya. Demikian pula bulan akan hilang cahayanya. Dan itu juga disebutkan dalam kitab Taurat mereka. Keyakinan Yahudi pula bahwa ketika Al-Masih Muntadhar datang akan merubah ciptaan orang-orang Yahudi, akan merubah ciptaan orang-orang Yahudi, bahkan umur mereka pun akan berubah. Di mana mereka sebutkan di kitab Taurat mereka atau Talmud mereka, ketika datang Masih Muntadhar, maka yang namanya anak hidup lebih dari 100 tahun. Usia anak itu 100 tahun. Yang biasanya yang namanya anak dari lahir hingga paling 15 atau 12 tahun. Ketika Masih Muntadhar datang, usia orang Yahudi, anak dari anak-anak Yahudi 100 tahun. Sementara tinggi mereka lebih dari 200 hasta. Tinggi mereka lebih dari 200 hasta. Nabi Adam saja alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah tingginya hanya 60 hasta. Ini mereka ketika datang Masih Al-Muntadhar, tinggi orang-orang Yahudi menjadi 200 hasta. Secara umum mereka yakini pula ketika Al-Masih Muntadhar datang, orang-orang Yahudi akan mendapatkan banyak kebaikan, dibukakan barokah untuk mereka, di mana gunung-gunung itu akan terpancar darinya susu, bukan mata air tetapi susu, madu, dan segala khurafat dan kedustaan yang mereka buat-buat ketika Al-Masih Al-Muntadhar datang. Dan diyakini pula oleh mereka lamanya masa kepemimpinan Al-Masih Muntadhar ketika dia datang. Sebagian mereka sebutkan dia akan memimpin dunia selama 40 tahun. Yang lain menyatakan selama 70 tahun. Yang lain lagi bilang selama 3 generasi berturut-turut. Al-Muhim itu lama dari Al-Masih Al-Muntadhar yang disebutkan oleh mereka. Dan diyakini pula oleh mereka bahwa ketika Masih Muntadhar ini memimpin dunia, dia tidak berhukum dengan apa yang biasa dihukumi oleh para pemimpin dunia, umat manusia. Layaknya pemimpin hanya bisa menghukum sebatas apa yang dia lihat atau yang dia dengar. Di luar itu dia nggak bisa berbuat apa. Namanya qadhi, namanya imam atau pemimpin, hanya bisa menghukumi sebatas apa yang dia pahami, apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tetapi Yahudi meyakini ketika Masih Muntadhar datang, Allah berikan kepadanya kemampuan untuk menyelesaikan perkara ini, menyelesaikan perkara itu tanpa butuh penjelasan, tanpa butuh bukti, tanpa butuh pendengaran maupun penglihatan. Ini mukjizat mereka yakini yang dimiliki oleh Masih Al-Muntadhar. Ini keyakinan Yahudi tentang Al-Masih Muntadhar yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Kembali kepada Rafidhah. Kalau itu keyakinan Yahudi kepada Al-Masih Al-Muntadhar, Rafidhah pula menyamai Yahudi dalam hal ini, dalam akidah mereka yang mereka yakini, yaitu tentang datangnya Mahdi Al-Muntadhar yang ditunggu. Kalau Yahud menamakannya Al-Masih, kalau Rafidhah yang mereka tunggu itu mereka namakan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dan ini menjadi akidah yang paling mencolok pada orang-orang Rafidhah, menjadi keyakinan mereka yang mereka banggakan, keyakinan mereka tentang Mahdi
al-Muntadhar. Dan yang mereka maksud dengan Mahdi Muntadhar adalah imam yang terakhir, imam yang ke-12. Karena mereka yakini imam dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib ada 12. Dan oleh sebab itu mereka menamakan diri dengan Syiah Ithnai Asyariyah, 12 imam. Dan yang terakhir inilah yang mereka namakan Mahdi Muntadhar, yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh mereka. Dan dinamakan oleh mereka, namanya adalah Muhammad ibn Hasan al-Askari. Muhammad ibn Hasan al-Askari. Dan mereka juluki dengan nama Al-Hujjah, sebagaimana pula mereka juluki dengan Al-Qa'im. Muhammad bin Hasan al-Askari al-Muntadhar ini Al-Mahdi, mereka juluki dengan Al-Qa'im, mereka juluki pula dengan Al-Hujjah. Menurut keyakinan Rafidhah, dan ini kebodohan mereka serta lelucon yang anak kecil pun tidak akan bisa mempercayainya. Mereka yakini dan tanpa malu mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa Mahdi Muntadhar ini Muhammad bin Hasan al-Askari lahir tahun 255 Hijriah. Lahir tahun 255 Hijriah. Kemudian Al-Mahdi Muntadhar ini Muhammad bin Hasan bersembunyi di goa, di suatu goa yang berada di kota Surraman Ro'a. Nama kota Surraman Ro'a, di Sardab Surraman Ro'a. Ini nama kota atau nama daerah yang berada di Irak, dekat dengan kota Baghdad, disebutkan oleh para ulama. Di situ Mahdi Muntadhar ini sembunyi mulai tahun 265 Hijriah. Dan kaum Rafidhah, orang-orang Syiah, menunggu keluarnya Mahdi Muntadhar di akhir zaman. Menunggu keluarnya Muhammad bin Hasan al-Askari ini nanti di akhir zaman. Jadi dia mulai sembunyi di Gua Sardab mulai tahun 265 Hijriah dan ditunggu keluarnya di akhir zaman. Kalau sekarang saja sudah kurang lebih 1200 tahun, kurang lebihnya 1100 sekian tahun lah. Sudah 1100 tahun lebih mereka tunggu keluarnya Mahdi ini. Dia masih sembunyi di dalam goa 1000 tahun lebih. Umur siapa 1000 tahun itu? Untuk kemudian ketika Mahdi Muntadhar ini keluar, akan membalas setiap orang yang pernah berbuat zalim kepada Rafidhah. Akan ditegakkan qisas, membela dan mengembalikan kemuliaan serta kejayaan Rafidhah. Dan selalu mereka terus-menerus ziarah ke Gua Sardab ini, menunggu keluarnya Muhammad bin Hasan al-Askari, Mahdi al-Muntadhar. Bahkan mereka teriak-teriak untuk keluarnya sang Mahdi Muntadhar ini. Wahai Mahdi Muntadhar, dengan bahasa mereka tentunya. Wahai Mahdi Muntadhar, keluarlah kepada kami. Pimpinlah alam ini, penuhi dengan keadilan, dan seterusnya. Ketika mereka di mulut Gua Sardab ini. Dan itu semenjak 1100 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini. Terus mereka tunggu dan mereka teriak-teriak untuk keluarnya Mahdi Muntadhar yang bersembunyi di goa 1000 tahun lebih. Dalam keyakinan mereka ini, Rafidhah pula meyakini bahwa Mahdi ini dari keturunan
Husain ibn Ali, dari keturunan Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Dan semuanya dalam keyakinan mereka a'immah, para imam-imam mereka dari keturunan Husain ibn Ali. Tidak ada yang dari keturunan Hasan bin Ali. Semuanya bagi mereka Imam Itsnai Asyariyah itu dari garis keturunan Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan oleh imam mereka At-Tusi menyebutkan dari Zaid bin Ali, tentunya kedustaan yang mereka nisbatkan kepada Zaid bin Ali. Hadal muntazar min waladil Husain ibn Ali. Ini Mahdi muntazar yang kita tunggu dari keturunan Husain ibn Ali. Fi dzurriyyatil Husain ibn Ali. Dan dia adalah keturunan, garis keturunan Husain ibn Ali. Wa fi aqidul Husain ibn Ali. Dan dia tekankan kembali, dia benar-benar dari nasab keturunan Husain ibn Ali. Disebutkan oleh mereka bahwa Husain mengatakan, inna bni hadha sayyid kama sammahu Allahu sayyida. Anakku ini adalah pemimpin sebagaimana Allah sebut dia sebagai pemimpin. Wa sayukhrijullahu ta'ala min sulbihi rajulan. Dan akan Allah keluarkan dari punggung dia seorang lelaki bismi nabiyyikum, dengan nama nabi kalian Muhammad, karena namanya Muhammad bin Husain. Fayushbihuhu fil khalqi wal khuluq yakhruju ala hini ghaflatin minan nas. Dia menyamai nabi kalian dalam penciptaannya, dalam postur tubuhnya, demikian pula dalam akhlaknya, dan dia keluar ketika umat manusia dalam kelalaian yang jauh, yakni mendekati hari kiamat. Dikisahkan oleh mereka bahwa seperti yang disebutkan oleh At-Tusi, panjang kisah yang disebutkan olehnya dalam kitab Tusi Al-Ghaibah, disebutkan intinya bahwa Mahdi Muntazar ini yang ditunggu oleh mereka ini, kelahirannya atau masa hamilnya ibu yang melahirkan dia, masa hamilnya dan masa kelahirannya hanya satu malam. Mereka sebutkan bahwa masa kelahirannya, masa hamilnya dan masa kelahirannya hanya satu malam. Plus itu pun dalam keadaan nggak ketalang tanggung kalau dusta. Dalam keadaan sang ibu tidak tahu kalau sedang hamil dan tidak tahu kalau sudah melahirkan anak. Siapa yang bisa mempercayai ini? Tapi itu yang disebutkan dan ini yang menjadi keyakinan mereka. Dan kitab Al-Ghaibah, Tusi ini, At-Tusi ini bagi mereka imam yang sangat besar. Imam yang sangat diagungkan oleh mereka, yang menjadi pilar dan rujukan mereka dalam keyakinan-keyakinan dan akidah mereka. Layaknya ahlu sunnah kembali kepada Imam Bukhari, kembali kepada Imam Ahmad. Tusi sebesar itu bagi mereka. Hamil dan lahir dalam tempo satu malam. Dan bukan hanya itu, ibunya dalam keadaan nggak tahu kalau sedang hamil Muhammad bin Husain Al-Askari ini, dan tidak tahu pula ketika melahirkannya. Tiba-tiba dia tahu dan dinyatakan kepadanya anti telah melahirkan seorang anak dari keturunan Husain bin Ali. Namanya Muhammad bin Husain Al-Muntazar atau Muhammad bin Husain Al-Askari. Ini yang mereka sebutkan tentang kisah lahirnya Mahdi Muntazar. Juga diyakini oleh mereka dalam akidah mereka,
dari sisi tadi, kalau kita kembali kepada Yahudi tadi, Yahudi meyakini Al-Masih adalah orang yang terusap dengan minyak, yang itu merupakan pertanda barokah dari Allah, mukjizat, kemuliaan darinya. Sama, Rafidah pun meyakini demikian walaupun dalam bentuk lain. Itu dapat minyak barokah dari Allah. Yang ini Rafidah meyakini hamil ibunya dan lahir satu malam, plus ibunya dalam keadaan nggak tahu kapan dia hamil. Hamilnya pun ibunya nggak menyadari kalau sedang hamil, dan sedang melahirkannya pun juga dalam keadaan tidak menyadarinya. Mukjizat. Ini namanya Yahudi. Sama. Mereka pula meyakini bahwa ketika Muhammad bin Hussein ini datang atau keluar Muntazar ini, Allah akan panggil Mahdi Muntazar ini dengan namanya yang berbahasa Ibrani, bukan berbahasa Arab, bukan Muhammad bin Hussein panggilannya, tetapi dengan nama Ibrania, bahasa Ibrani, bahasa Israel, bahasa Yahudi. Dan itu disebutkan pula oleh An-Nu'mani, juga ulama besar mereka. Demikian pula di kitab-kitab lain mereka, seperti Kashful Ghummah karya Abul Hasan Al-Ardili, ulama Syiah pula, Al-Balkhi dan yang lainnya. Nah, bahwa ketika Al-Muntazar ini datang, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedustaan mereka yakini akan memanggil Mahdi ini, dikumpulkan seluruh pengikutnya yaitu orang-orang Syiah Rafidah, dan akan dipanggil oleh Allah Muhammad bin Hussein ini dengan nama Ibrahimnya, di mana mereka sebutkan seperti dalam Nu'mani, dalam Al-Ghaibah dia sebutkan idza azzanal imam ja'allahu bismihil ibrani. Kalau telah keluar imam ini Mahdi Muntazar, Allah akan panggil dia dengan nama Ibraninya, nama Ibraniyahnya, bukan nama Arabnya. Fa'utihat lahu sahabatuhu 313 qaz'un ka qaz'il kharif fahum ashabul alwiyah wa minhum man yafkidu an firashihi laylan fayusbihu di Makkah, di mana akan diberikan kepada Mahdi Muntazar ini sebanyak 313 orang sebagai sahabat-sahabat dekatnya, orang-orang pilihannya. Dia memiliki tempat nampan layaknya apa yang dimiliki oleh kambing, dan memiliki para sahabat yang masing-masing membawa bendera perang, 313 orang tadi. Di antara para sahabatnya Mahdi Muntazar ini, bukan Mahdi Muntazarnya, bayangkan para sahabatnya saja, man yaqidu an firashihi lailan fayusbihu Makkah, di malam hari orang tidak mendapati fulan yang merupakan sahabatnya Muntazar, tidak didapati di tempat tidurnya. Pagi harinya sudah didapati di Mekah. Bukan naik pesawat wala jet, tetapi karena karomah dan kemuliaan yang ada pada mereka. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa dengan pernyataan mereka ini ada dua permasalahan. Yang pertama, dengan pernyataan ini berarti sebatas keyakinan mereka, bahasa Ibraniyah atau Al-Khabariyah lebih dicintai Allah daripada bahasa Arab. Oleh sebab itu kemudian Allah panggil Mahdi Muntazar ini dengan bahasa Ibraniyahnya. Karena kalau bahasa Arab yang lebih dicintai akan dipanggil dengan bahasa Arab. Yang kedua,
Kemungkinan yang kedua, dipanggil oleh Allah dengan nama Ibraniyahnya karena memang Mahdi Muntadhar tidak menguasai kecuali bahasa Ibrani. Kalau dipanggil pakai panggilan bahasa Arab, nggak paham nanti. Karena dia hanya mengerti bahasa Ibrani, sehingga dipanggil dengan bahasa Ibrani. Mana di antara dua kemungkinan ini yang akan diterima oleh mereka, yang akan kemudian diyakini sebagai kelaziman dari akidah mereka? Kalau mereka meyakini bahwa yang pertama, yaitu bahasa Ibrani lebih dicintai oleh Allah daripada bahasa Arab. Pertama tadi, kelaziman yang pertama, berarti dengan itu Rasulullah telah berdusta atas nama Allah dengan menyatakan bahasa Ibrani lebih dicintai Allah dari bahasa Arab. Yang kedustaan ini orang-orang Yahudi pemilik bahasa Ibrani pun tidak menyatakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Ini kelaziman yang pertama. Dengan keyakinan mereka, kalau mereka terima bahwa Allah panggil Mahdi Muntadhar dengan bahasa Ibrani karena memang lebih dicintai bahasa itu dari bahasa Arab, berarti dengan itu mereka telah katakan atas nama Allah dengan dusta bahwa Ibrani lebih Allah cintai dari bahasa Arab. Yang kedustaan ini orang-orang Yahudinya saja nggak berani menyatakan itu. Padahal Ibrani itu bahasanya Yahudi, bahasa Taurat, bahasa Talmud mereka. Yahudi saja nggak menyatakan itu. Ini melebihi orang-orang Yahudi. Apa kemungkinan yang kedua? Bahwa memang bukan karena bahasa Ibrani lebih dicintai Allah, tetapi dipanggil oleh Allah dengan bahasa Ibrani karena memang Mahdi Muntadhar tidak mengerti bahasa kecuali bahasa Ibrani, sehingga hanya dipanggil dengan bahasa Ibrani. Kalau dipanggil bahasa Arab nggak paham. Berarti dengan itu Mahdi Muntadhar kalian itu seorang Yahudi. Karena hanya orang Yahudi yang hanya menguasai bahasa Ibrani dan ta'assub fanatiknya luar biasa dengan bahasa mereka. Bukan orang Arab, bukan keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan keturunan Husain bin Ali seperti yang kalian akui. Karena kalau dia keturunan Husain bin Ali, orang Arab. Kalau dia orang Arab akan mengerti bahasa Arab, tetapi nyatanya dia nggak mengerti bahasa Arab, hanya mengerti bahasa Ibrani. Dari dua kemungkinan ini atau dua kelaziman ini, kedua-duanya pahit bagi mereka. Nggak akan ada jawabannya. Mereka katakan, ya sebetulnya Mahdi Muntadhar ngerti bahasa Arab, tetapi dipanggil dengan bahasa Ibrani karena Allah lebih mencintai bahasa Ibrani. Kalau itu yang dikatakan, berarti kalian lebih hebat, lebih berani berdusta atas nama Allah daripada Yahudi sekalipun. Atau mereka akan tidak menyatakan demikian, tetapi akan menyatakan bahwa Mahdi ini hanya bisa bahasa Ibrani. Berarti dia Yahudi, bukan orang Arab, bukan keturunan Husain bin Ali seperti yang kalian akui. Kita sekarang untuk salat, insyaallah kita lanjutkan ba'd salat. Allah taala alam sallallahu alaihi